Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Prof. Tatiana dan teman-teman sekalian dari kelompok B dan kelompok G. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rahma Kamilia sebagai moderator dari kelompok G dalam diskusi topik kali ini. Selanjutnya, untuk memasuki sesi open discussion, bisa dimulai dengan pertanyaan dari kelompok B. Jika ada yang ingin bertanya atau memulai diskusi, bisa raise hand terlebih dahulu. Baik, untuk pertanyaan pertama, bisa dimulai dari Valencia Putri Aurelia. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Valencia Putri Aurelia dengan NIM 235145584 KG 13052. Dalam presentasi itu dijelaskan bahwa metaplasia merupakan transformasi sel normal menjadi sel yang berbeda. Nah, pertanyaan saya, apa mekanisme yang terlibat dalam transformasi sel-sel mukosa oral perokok hingga terjadi keadaan metaplasia tersebut? Kemudian, apakah ada daerah spesifik pada mukosa oral yang lebih rentan mengalami perubahan metaplasia akibat dari paparan rokok? Terima kasih. Terima kasih Valen untuk pertanyaannya. Selanjutnya bisa dilanjut dari Nathanael Saragi. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Nathaniel Saragi dengan NIM 235142228 garing KG garing 13043. Telah dijelaskan bahwa terjadi perubahan warna pada sel epitel mukosa oral perokok, seperti kemerahan, kecoklatan, dan putih. Saya ingin bertanya, mengapa hal itu bisa terjadi dan jelaskan mekanisme di balik perubahan warna pada mukosa oral perokok seperti kemerahan atau eritema, kecoklatan atau brownish, dan putih atau leukoplakia. Terima kasih. Baik, terima kasih Nathan untuk pertanyaannya. Selanjutnya bisa dilanjut oleh Sania Meila. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Sania Mela Sabrina dengan NIM 235144702 KG 13057. Jadi, tadi disebutkan bahwa perubahan sel epitel mukosa oral pada perokok itu kan ada dua, yaitu ada metaplasia sama dislapsia. Nah, di mana metaplasia ini kan dijelaskan transformasi sel yang tahan paparan asap rokok. Lalu, apakah metaplasia ini akan menjadi dislasia karena terus merokok? Kalau iya, apakah hal ini dapat dicegah hanya dengan berhenti merokok untuk selnya itu kembali normal atau perlu diberi penanganan lebih pada kondisi dislapsia ini? Terima kasih. Terima kasih Sania untuk pertanyaannya. Bisa dilanjut oleh Salwa Salsabila. Baik, selamat pagi teman. Selamat pagi semuanya. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Najwa Salsabila Aulia dengan NIM 235142244 KG 13045. Saya izin bertanya. Setelah PPT dipaparkan tadi, apakah perawatan dan pemeriksaan rutin ke dokter gigi misalnya dapat mendeteksi dan mencegah kerusakan mukosa oral pada perokok? Terima kasih. Baik, terima kasih Najwa. Selanjutnya bisa dilanjut oleh Karlin. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, saya Karlini Polansi Hartono dengan NIM 235145526 KG 13048. Di presentasi dijelaskan bahwa analisis mukosa rongga mulut perokok itu dapat dilakukan dua analisis. Nah, salah satunya itu menggunakan pewarnaan Vilgen yang berfokus pada mutasi DNA. Nah, bagaimana sih reaksi Vilgen terhadap DNA dan juga bagaimana cara kerja dari pewarnaan Vilgen? Terima kasih. Oke, terima kasih untuk kelompok B pertanyaannya. Kami izin meminta waktu untuk mendiskusikan dan mempersiapkan jawaban. Dari kelompok G, nantinya jika sudah ada yang ingin menjawab atau meneruskan diskusi, bisa langsung open mic aja.
Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Evisa Sri Velodria dengan NIM 23519180KG 13185. Saya izin menjawab dari pertanyaan Sania tadi. Jadi apakah metaplasia ini akan menjadi displasia karena terus merokok? Dan jika iya, apakah ini dapat dicegah hanya dengan berhenti merokok untuk sel epitel kembali normal atau perlu diberi penanganan lebih lanjut? Sebelumnya izin mengoreksi terlebih dahulu tadi, Sania bilangnya, bukan displasia melainkan, apa, dislapsia. Jadi yang benar itu, di PPT kami menjelaskan tentang displasia. Nah, jadi, benar bahwa metaplasia ini akan berubah menjadi displasia apabila seseorang terus merokok. Merokok sendiri kan dapat meningkatkan resiko terjadinya perubahan sel abnormal. Kemudian metaplasia sendiri pada sel epitel mukosa oral merupakan respon adiptif terhadap paparan asap rokok yang akan membuat sel lebih tahan terhadap asap rokok. Berdasarkan yang dijelaskan dari Hudaryanti DKK 2020 dari Journal for Quality in Women Health, yakni masuknya mutagen atau asap rokok ini jika secara terus-menerus dapat merubah perangai sel secara genetik pada fase aktif metaplasia dan berubah menjadi sel yang lebih ganas. Sehingga jika paparan asap rokok terus berlanjut, maka metaplasia ini terus bisa berkembang menjadi displasia yang merupakan perubahan prakanker pada sel. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya izin melanjutkan. Sebelumnya perkenalkan saya Sinta Olivia dengan NIM 23520178KG 13194. Untuk pencegahannya, itu memang menghentikan kebiasaan merokok itu dapat membantu mengurangi resiko displasia. Karena displasia ini kan berkembang dari paparan yang terus-menerus terjadi. Nah, namun apakah sel epitel itu dapat kembali sepenuhnya normal? Itu dari jurnal yang saya dapat, itu tidak. Jawabannya adalah tidak, karena mengurangi kebiasaan merokok ataupun perawatan lain seperti terapi laser atau terapi radiasi itu hanya memperlambat atau menghentikan perkembangan yang lebih lanjut dari displasia dan tergantung lagi dari tingkat keparahannya dan faktor-faktornya seperti lokasinya dan luas lesinya begitu. Apakah menjawab Sania? Sudah, terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Karlin. Sebelumnya perkenalkan, saya Radha Najim Nur Ramadhana Nidia Sakanti dengan NIM 235200328 KG 13196. Pertanyaan dari Karlin tadi tentang pewarnaan Velgen pada DNA. Jadi di PPT sudah disebutkan bahwa rokok itu dapat menyebabkan efek genotoksik pada epitel rongga mulut seperti adanya pignosis, karioreksis, karyolisis, kondens kromatin, broken egg, dan binucleated cell. Nah, untuk mengetahui beberapa dari efek tersebut, bisa dilakukan dengan pewarnaan Velgen. Pewarnaan Velgen sendiri memang spesifik untuk DNA, karena adanya gugus aldehida yang terbentuk selama hidrolisis asam yang hanya terdapat pada gula deoksiribosa di struktur DNA. Untuk cara kerja pewarnanya sendiri, bisa dimulai dari sampel yang diberi asam hidroklorida yang bertujuan agar DNA lebih reaktif terhadap zat yang akan digunakan dalam pewarnaan selanjutnya. Lalu, sampel direaksikan dengan shift reagen yang terdiri dari fusion basic dan sulfat asam. Lalu akan didapatkan hasil DNA yang terwarnai merah cerah karena adanya ikatan antara fusin dan gugus aldehida. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Apakah membantu? Iya, sudah menjawab. Terima kasih. Terima kasih. Perkenalkan, saya Salwa Yasmina Imtiaz dengan NIM 235203996. Izin menjawab pertanyaan dari Valencia tadi. Pertanyaan pertama itu mekanisme yang terlibat dalam transformasi sel-sel mukosa mulut perokok hingga terjadi metaplasia. Mekanismenya ini melibatkan perubahan yang kompleks termasuk kerusakan DNA, perubahan epigenetik, dan respon seluler terhadap paparan zat-zat beracun dalam rokok. Pada perokok berat, epitel berlapis semu pada bronkus dapat berubah menjadi epitel gepeng akibat metaplasia. Nah, perubahan akibat metaplasia ini bersifat reversibel. Lalu pertanyaan kedua tadi, daerah spesifik pada mukosa mulut yang lebih rentan mengalami perubahan metaplasia akibat paparan rokok. Nah, daerah yang rentan mengalami perubahan metaplasia akibat paparan rokok ini
zona transformasi. Zona transformasi merupakan area pada mukosa mulut yang rentan terhadap zat karsinogen. Daerah spesifik pada mukosa oral yang paling rentan terhadap perubahan metaplasia akibat paparan rokok itu adalah area yang sering terkena langsung oleh asap rokok. Contohnya seperti bibir dan bagian belakang dari lidah. Apakah sudah membantu menjawab? Sudah menjawab. Terima kasih. Izin menjawab pertanyaan dari Najwa Salsabila. Sebelumnya perkenalkan, saya Gaitsa Zahira Chandra dengan NIM 235203442KG 13198. Tadi pertanyaannya, apakah peran perawatan dan pemeriksaan rutin ke dokter gigi dalam mendeteksi dan mencegah kerusakan mukosa oral pada perokok? Berdasarkan jurnal yang saya baca, dengan judul Peran Dokter Gigi dalam Menghentikan Kebiasaan Merokok, dikatakan bahwa pemeriksaan rutin ke dokter gigi bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kerusakan pada epitel oral perokok karena kandungan rokok pada rongga mulut pasien, sehingga jika dirasa perlu, maka akan dilakukan pencegahan sekunder. Salah satunya dengan scaling rutin atau root planning untuk menghilangkan stain gigi dan mengurangi keparahan periodontitis. Atau jika kerusakan sudah berisiko kanker mulut, maka dapat dirujuk ke spesialis bedah mulut untuk mengatasi kecacatannya. Sementara itu, dokter gigi sendiri dapat berperan sebagai faktor eksternal dalam mendukung proses penghentian merokok pada pasiennya. Terdapat 5 tahapan. Yang pertama dengan menanyakan kebiasaan merokok pasien seperti mulai sejak kapan merokoknya atau kira-kira berapa puntung rokok yang dapat habis dalam sehari. Kemudian dicatat dalam rekam medis, kemudian dilakukan pemeriksaan rongga mulut. Selanjutnya, dokter gigi dapat memberikan penjelasan mengenai keuntungan berhenti merokok dan akses dukungan yang dapat diperoleh. Dan yang terakhir, dokter gigi dapat mengatur kunjungan berikutnya untuk mendukung proses penghentian rokok. Apakah sudah menjawab? Sudah, terima kasih. Izin untuk menjawab pertanyaan dari Nathanael tadi mengenai sebelumnya perkenalkan, nama saya Deswita Olivia Damayanti dengan NIM 2351967 KG 13187. Izin menjawab untuk pertanyaan dari Nathanael tadi mengenai bagaimana mekanisme di balik perubahan warna pada mukosa oral perokok seperti eritema, brownies, atau leukoplakia. Nah, dari jurnal yang saya baca yang ditulis oleh Zara atau Utami yang berjudul Dari Gambaran Pasien dengan Smokers Melanocyte pada Pasien Perokok yang diterbitkan oleh Mula Warman Dental Journal, itu perubahan warna pada mukosa oral perokok itu bisa terjadi karena adanya efek dari smokers melanocyte. Nah, smokers melanocyte itu intinya itu terjadi deposisi melanosit yang berlebih di lapisan basal epitel mukosa oral dari perokok. Nah, untuk efek smokers melanosit ini itu bisa dihilangkan dengan menghentikan kebiasaan dari merokok. Untuk terjadinya itu ketika nikotin atau benzopirin atau kandungan lain yang ada dari perokok itu masuk ke dalam mencapai melanosit, kemudian menstimulasi melanosit yang terletak di lapisan basal untuk memproduksi melanin yang berlebih sehingga menimbulkan deposisi. Nah, secara mikroskopis itu melanosit ini tuh terlihat seperti butiran berwarna kecoklatan yang biasanya itu ada di lapisan basal atau lamina propria di epitel mukosa oral. Menurut penelitian ini itu paling banyak ditemukan butiran-butiran coklat ini atau melanosit ini itu di attach gingiva yang bawah sebanyak 88%, terus kemudian disusul oleh attach gingiva yang atas sebanyak 85%, terus kemudian di mukosa bukal sebanyak 30% dan yang paling sedikit di palatus sebanyak 23%. Nah, bagaimana sih bisa timbulnya melanosit ini itu di lapisan basal itu karena kandungan dari nikotin atau benzopirin yang ada di rokok itu atau stimulan itu mencapai melanosit melalui dua mekanisme, yaitu bisa melalui mukosa atau saliva, yang kedua itu melalui rute sistemik. Kalau yang melalui mukosa atau saliva itu tadi kandungan rokok itu tadi masuk melalui mukosa atau saliva, terus kemudian merangsang melanosit untuk memproduksi melanosom yang berlebih, sehingga terjadi peningkatan pigmen melanin pada lamina propria, terus mengalami deposisi pada lapisan basalnya. Nah, deposisi pada lapisan basal inilah yang mengakibatkan mengapa mukosa oral dari perokok itu menjadi lebih gelap. Semakin gelap, maka semakin lama jangka waktu dia dalam menggunakan rokok.
Terus kalau yang cara kedua melalui rute sistemik itu terjadi ketika kandungan dari rokok itu tadi itu masuk ketika pada saat rokok itu sedang bernapas, terus kemudian masuk melalui sirkulasi darah dan secara tidak langsung juga akan mempengaruhi melanosit untuk memproduksi melanin secara berlebih. Jadi intinya itu perubahan warna itu dapat terjadi ketika nikotin atau benzopirin atau kandungan lainnya yang ada dalam rokok itu masuk mencapai melanosit untuk mengkarinya atau menstimulasinya untuk memproduksi melanin secara berlebih sehingga terjadi deposisi pada lapisan basal yang mengakibatkan perubahan warna menjadi lebih gelap yang bisa terjadi melalui dua cara, yaitu bisa masuk melalui mukosa atau saliva atau bisa juga masuk melalui sistemik atau melalui sirkulasi darah. Jadi kurang lebih seperti itu. Apakah bisa dipahami? Terima kasih. Bisa dipahami, terima kasih. Baik, dengan sudah terjawab dan terbahasnya semua diskusi pembahasan materi kelompok G, kami izin menutup sesi diskusi hari ini. Terima kasih banyak untuk kelompok B dan kelompok G. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.